Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, dan bagi yang sudah hadir, sama-sama nanti kita akan menyimak bagaimana perjalanan dan karir nasyid Bang Firas Bizi ya. Ini sebelum Bang Firas bergabung, kita coba dulu perkenalkan beliau nih. Bang Firas ini lahir pada tahun 1991 ya, di Bekasi, tanggal 14 Juli. Nah, sambil menunggu Bang Firas datang ya. Dan SD-nya di SDIT Tariq bin Ziyad pada tahun 97, SMP IT, kemudian UIN. Wah, ini pendidikannya basicnya Islam semua nih ya. SD-nya SDIT, SMP-nya SMP IT, dan UIN Sunan Kalijaga. Masya Allah. Kita lihat dulu ya apakah Bang Firas sudah bergabung. Jadi Bang Firas ini dia fokus untuk mengajar nasyid di tempat tinggalnya, dan sekarang dia kalau tidak salah mengajar nasyid juga ke sekolah-sekolah. Dan karena kondisi pandemi ini, Bang Firas mencoba untuk mencari ide kreatif untuk bisa tetap terus mengajar nasyid ya, walaupun tidak bisa berjumpa. Ternyata beliau bisa melatih nasyid itu secara online. Ini kita penasaran nih bagaimana caranya melatih nasyid secara online. Secara kan kalau dia bertim itu nasyid itu ada pecahan suara, dimana pecahan suaranya harus satu dengan yang lain. Kalau online itu kan ada delay ya. Nah, gimana nanti Bang Firas masalah itu ya? Kita coba hubungi dulu ya Bang Firasnya ya. Ini belum masuk nih Bang Firasnya nih, sambil menunggunya. Dan sekarang Simo Entertainment lagi progres untuk persiapan lagu terbaru ya. Insya Allah akan ada karya nanti dari siapa, kita akan lihat ya. Apakah dari El Hijrah atau Neo Fatah, atau bakalan ada kolaborasi antara tim Sigma Entertainment dengan tim-tim lainnya. Nah, kemarin teasernya sudah bukan teaser ya, tapi behind the skin sudah dibagikan di story, IG story teman-teman Nasyid Sim Entertainment. Kalau yang mengikuti pasti tahu tuh project selanjutnya bakal keluar dari tim Nasyid mana. Yang penting ini bakalan fenomenal sekali nih karya ini. Jangan lupa menantikannya. Oke, sambil menunggu Bang Firas masuk, kita coba lihat dulu ada berapa orang yang hadir. Nah, ada beberapa yang hadir. Oke, kita coba. Halo semuanya, assalamualaikum. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Malavi, Krisna Wijaya, Windy Saputri, Wika Gustia. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan tentang Bang Firas ataupun tentang Sim Entertainment, kita akan coba saling berkomunikasi di sini supaya bisa tambah dekat lagi insya Allah. Titi Andani bergabung. Ini kayaknya Sigma lovers semua ya. Dimensi lovers, mana dimensi lovers? Belum ada ya. Karena dimensi ini sudah lama nih tidak muncul di permukaan. Oke, Bang Firas sudah bergabung. Kita coba tambahkan ya. Bang Firas busy. Menunggu Firas.
Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. gimana Ini, kabarnya Bang? Sehat ya Bang? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Alhamdulillah. Eh, Antum gimana, Alhamdulillah ya. Syekh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar, Biasa, Allah Akbar. biasanya kan kalau anak Rohis tuh kayak gitu tuh jawab salam itu. Betul, betul. Gimana kabarnya? Bang Firas, Ya, jadi malam ini kita akan coba sharing-sharing ya mhm, tentang nasyid. Dan yes. ini merupakan program dari Sigma Entertainment juga. Memang Mhm. kita nih secara gantian nih untuk mencari narasumbernya. Tadi El Hijrah tadi siang Ah. juga sudah live bersama Satria Nasyid kalau nggak salah ya. Oh iya, iya. Nah, Anak kenal, anak kenal. malam ini jatahnya Azhar nih untuk bersama Bang Firas untuk kita sharing-sharing tentang nasyid. Tabarakallah, Kita lihat tabarakallah. kita lihat dulu nih CV-nya Bang Firas nih yang sudah diberikan. Bang Firas ini kelahiran 91 ya. Berarti sekarang ini umurnya udah sekitar Masih tiga muda. puluh. Masih muda ya, Masih muda. 30-an ya. Enggak Masya 30 lah. Allah. 29 lah. 29 ya. Jangan 30 lah. Oh ya, jangan dulu kepala tiga ya, walaupun Iya, dah mau hampir ya kan. jangan. Iya, iya. Dan juga kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru nih buat Bang Firas. Atau memang baru saja Alhamdulillah. menikah ya? Belum lama menikah ya Bang ya? Iya, Bulan apa Bang alhamdulillah. menikah Bang? Bulan September tanggal 20. Masya Allah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Amin, dan amin mudakwah Allah. insya Allah. Amin, amin. Masya Allah. Nah, Dakwah. karena Masya Allah. karena memang tugas penting bagi seorang munsyid itu adalah salah satunya berdakwah ya kan Bang? Betul. Melalui, nah, Nahnu du'a qabla kulli syai. Kita adalah seorang pendakwah sebelum segala sesuatunya. Insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi apapun profesi kita, tetap kita Betul. punya tanggung jawab untuk berdakwah. Betul, betul. Dan sebagai munsyid ini, dengan nasyid ini pun kita bisa berdakwah. Betul, betul. Sarana dakwah. Bang Firas ini kalau saya lihat nih pendidikannya mulai dari SD, SMP, kemudian kuliah ini basicnya Islam ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih kenapa Bang memilih ini? Apakah memang murni pilihan orang tua saja atau memang ada kemauan dari Bang Firas sendiri? Sebenarnya memang dari orang tua yang sudah mengarahkan, ya dari kecil sudah diarahkan untuk Masya Allah. memiliki kehidupan yang Islami. Jadi makanya disekolahkan di sekolah-sekolah yang memang backgroundnya Islam gitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau kuliah, abang pilih sendiri? Kuliah anak pilih sendiri. Alhamdulillah anak pilih sendiri. Pilih sendiri. Masya Allah. Jurusan tafsir ya? Ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Masih belajar. Karena kan tolabul ilmi itu minallahdi ilallahdi. Ilal. Gimana Bang? Minallahdi ilallah. Dari Minallahdi kandungan ilallahdi. sampai akhir hayat. Sampai ke yang karena sampai kapanpun kita tetap terus menjadi pembelajar ya Bang ya. Betul. Sebelum masuk nanti ke nasyid Bang, coba mungkin berikan motivasi dulu kenapa orang-orang di masa akhir zaman ini memang perlu untuk masuk ke sekolah-sekolah Islami Bang. Kasih motivasi. Masya Allah. Azhar kan sebagai orang tua ini kan, ini sudah ada satu nanti. Alhamdulillah. Berapa tahun lagi? Alhamdulillah. Berapa tahun lagi mungkin 4 tahun atau 5 tahun lagi sudah masuk ke sekolah gitu. Iya. Dan Azhar niatnya pengen memasukkan ke sekolah Islami juga. Kasih motivasi dulu Bang. Oke. Ana ngutip sebuah hadis saja ya. Kita saling mengingatkan. Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathatin. Ya, ada yang tahu? Min sadaqatin jariyatin, terus aw waladin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yud'alahu. Nah, jadi matinya seorang manusia itu akan terputus amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyatin, sedekah jariah, yaitu kita bersedekah ke masjid, pembangunan masjid, terus pembangunan yatim piatu, yang sifatnya mengalir teruslah sedekahnya itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah yang menjadi topik pembahasan atau tadi yang menjadi pertanyaan atau permintaan dari
antum ilmu yanfa'u bih wa ilmin yuntafa'u bih. Nah, gitu kan bahasa hadisnya, ilmu yang bermanfaat. Nah, di mana dari ilmu ini kita bisa belajar untuk diri sendiri maupun diamalkan kepada orang lain, mengajar dan mengajarkannya. Dan yang terakhir ini adalah apa? Waladin salih. Nah, ini dia bagaimana orang tua itu menginginkan anak yang soleh yang berdoa kepada orang tuanya. Gimana bisa ya anak tersebut mendoakan orang tuanya kalau dia ini tidak soleh? Ya doanya aja nggak bisa, misalkan ya. Mau doa orang tua, doanya apa ya? Kan kalau orang soleh otomatis insya Allah paham doa-doa kedua orang tua, paham doa-doa untuk umat, ya, paham doa-doa untuk agama dan lain-lain. Jadi insya Allah semoga bisa memotivasi teman-teman. 3 perkara inilah yang akan tidak pernah tertinggal, terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah. Gitu aja. Berarti penting ya Bang ya untuk memilih sekolah itu yang berlatar belakang Islami ya Bang. Betul. Agar dididik menjadi orang yang saleh. Salih dan muslih. Salih dan muslih. Tidak hanya salih saja, tapi harus muslih. Dia memperbaiki. Apa itu Bang bedanya Bang? Ya. Muslih memperbaiki. Baik tapi tidak memperbaiki. Nah, di situ bedanya. Jadi kita harus baik dan memperbaiki. Bagian dari kebermanfaatan kita hidup di dunia, insya Allah. Betul. Tidak cukup hanya soleh saja ya Bang? Betul, betul. Tapi ada hablum minannasnya. Tidak cukup hanya hablum minallah, ada hablum minannasnya juga. Insya Allah. Betul. Kita punya tanggung jawab untuk bisa memperbaiki keadaan umat ini. Betul. Insya Allah. Bang Firas, kita masuk sekarang ke aktivitas Bang Firas nih. Yang di CV ini Azhar baca bahwa Bang Firas itu punya hobi bernyanyi. Pernah punya pengalaman menjadi solois nasyid, kemudian akapela, juga menjadi mentor dan pelatih vokal. Alhamdulillah. Perjalanannya pertama kali mengenal nasyid seperti apa Bang? Nah, ini karena disekolahkan di sekolah Islam. Nah, di sini Ana mengenal musik itu dari lagu-lagu nasyid. Dulu ketika itu tahun 2004, kalau nggak salah itu 2003-2004, itu lagi booming-boomingnya Haddad Alwi ya dan Ummi, ya kan? Ummi ya lahnan nathaqahu wa nasidan nauman anthuru fi kulli makanin, gitu-gitu kan. Wa dhallu ya taiba ya taiba. Ya, begitu-begitu tuh itu enak bagi anak. Ketika itu memang sebenarnya dari sekolah minta anak tampil, dipaksa. Ketika namanya juga anak-anak ya masih belum percaya diri, tapi karena mungkin di situ ada dipaksa untuk baik gitu, nggak ada apa-apa ya, nggak ada masalah. Akhirnya anak maju, sering diajak ikut perlombaan nasyid dari sekolah. Ya alhamdulillah sampai sekarang pun Ana mengajar di sekolah itu, sekolah Ana dulu di sekolah. Nah, jadi guru-guru tuh udah paham. Oh, Firas ini aktivitasnya di nasyid. Yuk ikut ngajarin aja nih anak-anak, adik-adik alma maternya kan begitu. Alhamdulillah. Dari situ tuh dari SD sudah mengenal lagu-lagu nasyid, sampai latihan sendiri di depan ibu ya, di depan ayah ketika itu almarhum. Sampai akhirnya saya masuk pesantren ya. Di pondok pesantren pun dipilih lagi sebagai vokalis nasyid. Ketika itu di pesantren malah diperbutkan nih. Ini tahadus binema aja. Diperbutkan antara menjadi penyanyi nasyid, Firas mau jadi penyanyi nasyid atau kaligrafi, karena waktu itu tulisan kaligrafi Ana alhamdulillah disenangi sama ustadz gitu. Karena kader bahasa kader ya. Karena anggota nasyid itu udah kebanyakan. Ana pun waktu di pesantren ditariknya di kaligrafi. Jadi memang dari situ ya, namanya juga mungkin garisnya masih garis seni ya, kreativitas seni. Jadi masih nyambung-nyambung aja. Tapi di lain hal itu Ana juga mengurus
mengurus setiap perlombaan-perlombaan nasyid di luar pesantren, di internal maupun eksternal gitu. Jadi alhamdulillah tuh penjenjang masuk ke kuliah di IAIN, di UIN ya, kalau di Jogja ada UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta, Sunan Kalijaga waktu itu kan. Nah, ini ikutlah salah satu komunitas dakwah juga ya, organisasi eksternal. Kami namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan di situ Anda juga ditarik sebagai penyanyi nasyid. Kaligrafinya udah hilang tuh, karena memang fasilitas waktu itu gini, fasilitas kaligrafi waktu di kampus itu perlu modal gitu kan ya, namanya juga mahasiswa ya, jadi kayak harus perlu beli kuas, kanvas, terus beli cat airnya ya kan, itu kan perlu modal ya. Aku pikir udahlah aku fokus di organisasi dakwah aja, dipilihlah nasyid. Di situ ada haroki tuh, ada haroki ya. Aneh ikut dulu tuh, ruhul jadid fi jasadil umam. Itu tuh mantul banget kan. Tempat juga ada. Penyemangat banget kan. Akhirnya ikut. Alhamdulillah dari situ juga aneh diminta nyanyi sendiri, nyanyi akustik tuh waktu itu masih booming juga kan. Sampai sempat aneh ditolak sama organisasi LDK waktu itu. Firas Bizi itu jangan tampil karena itu buat meleleh hati-hati akhwat. Gitu tuh aku kan jadi aku jadi gimana? Loh, aku nggak mau nggak niatin seperti itu kan. Ini aku niatnya dakwah aja. Banyak fitnah juga ya. Jadi banyak fitnah. Banyak fitnahnya. Ya, itu ada salah satu pengurus akhwat kan. Jangan Firas Bizi jangan tampil. Jangan tampil lagi Firas Bizi. Sampai sempat digituin gitu loh. Nah, berarti memang intinya kita harus dakwah sesuai dengan mad'unya ya, objeknya. Kalau emang mad'unya adalah organisasi haroki ya, kita nggak usah nyanyi lagu-lagu yang mellow, yang slow ya kan. Tapi lebih kepada untuk orang-orang umum saja kan begitu. Iya. Ya seperti itu bisa beradaptasi gitu ya. Iya betul. Jalin komunitas. Kalau ini Bang, betul. Kalau untuk tim, Abang sudah bergabung dengan siapa Bang? Kalau perjalanannya Bang? Di tim nasyid Bang? Kalau tim nasyid dari akapela pernah tuh di Jogja. Di Jogja pernah akapela namanya, aku sampai lupa tuh namanya. Namanya itu akapela Azam. Sebagai apa? Azam. Aku vokal. Oh vokal, tetap vokal ya. Ya, ini sehat selalu Bang Firas. Alhamdulillah sehat Bang Yedo ya, Masya Allah Bang Yedo. Jazakallah khair. Nih waktu dan kesempatannya nih Bang Yedo, Masya Allah. Iya. Apalagi tadi tuh masuk untuk tim? Iya, akapela, vokal. Ketika itu diminta teman sih, Firas mau nggak gantiin posisi personilnya gitu. Jadi memang tim akapela yang udah jadi di Jogja, aku sebagai awalnya additional tuh, akhirnya jadi menetap. Ketika menetap itu karena memang kesibukan teman-teman sudah lulus dari kuliah, namanya juga mungkin personilnya orang-orang tahu semua ya. Jadi akhirnya ya nggak paten gitu loh. Akhirnya aku ganti lagi ke akustik ketika itu, ditawarin Firas jadi vokalis akustik ya. Ada namanya Raffi Management. Jadi vokalis juga. Ketika itu nyanyi bareng sama Akhwat tuh ada. Aku sempat ngeluarin single juga tuh, Hakikat Cinta. Tapi yang nyanyiin yang ciptain itu manajernya. Udah sempat beberapa sering ikut Islamic Book Fair ya, event-event pameran buku Islam seperti itu. Akhirnya tidak istiqomah lagi secara grup. Akhirnya ke solois. Ya udah, di solois kan kita karena memang dari awal bebas dari awal memang pengen nasyid, tetap istiqomah di nasyid. Ya udah, akhirnya solois. Pernah duo juga nih, pernah duo dari solois sih. Dari solois itu ketemu Kang Denny Aden. Ana diminta ikut lombanya. Iya, diminta ikut lombanya. Alhamdulillah menang. Ada sama Mas Akmal juga tuh, juara juga. Akhirnya digrupin sama beliau. Ya alhamdulillah sampai pernah ke Hong Kong itu, pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia diajak beliau. Iya. Masya Allah, itu tampil ya? Tampil dan berdakwah itu Masya Allah sih, itu dakwah on the street itu tuh. Aneh tuh tinggalnya bukan di hotel ya, jangan bayangkan aneh tinggal di hotel, itu aneh tinggal di apartemennya
apa BMI apa TKW Hong Kong lah bahasanya seperti itu. Masya Allah, TKW yang di Hong Kong. Tapi luar biasa memang pagi-pagi jam 6 pagi kita udah jalan. Nanti ketemu majelis TKW yang sudah nunggu kita di bawah jembatan. Jadi bukan konser ala-ala konser di gedung-gedung apa mewah, tidak. Ini benar-benar pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa bagi anak. Bagaimana mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan dari sekolah maupun universitas begitu. Iya. Alhamdulillah. Berarti jadi artis nasyid ini jangan bayangkan No. Jangan profesi ngartis. artis itu selalu dipuja-puja gitu ya Bang ya. Oh iya. Karena Jangan ngartis. di nasyid ini kan artisnya sebagai dakwah gitu ya. Betul. Jangan ibu Ane tuh pernah berpesan, Firas, kamu itu jangan pernah puas sama pujian. Kamu itu hina. Kita setiap manusia itu hina. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah gitu. Apalagi sama manusia gitu. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih hebat dan lain-lain. Itulah yang membuat aku selalu teringat terus nasihat ibu. Kalau nasihat itu ya jangan meminta pujian, jangan meminta honor lebih. Sedikasihnya aku kalau ditanya, Firas berapa ya honornya? Tafadol, seadanya antum, seadanya antum, nggak ada pun yang nggak apa-apa. Yang penting insya Allah lancar semua acaranya, sama-sama Allah berkahi gitu. Jangan sampai kita udah ngisi nasyid tapi nggak berkah, itu sih aku paling nggak mau. Intinya sih di keberkahan itu. Kan kalau keberkah itu kan artinya ziyadatul khair ala kulli syai. Kita selalu bertambahnya kebaikan dalam segala hal. Itu kan keberkahan. Makanya mau dikasih nggak dikasih, yang penting berkahnya sih. Ketika emang nggak dikasih, ketika kita udah niatnya tulus ikhlas, insya Allah di situ kan ada jalannya sendiri kan. Ada orang yang melihat, ada orang yang minta telepon, minta nomor telepon dan nomor HP. Dari situ insya Allah ada jalan. Masya Allah. Aku sih intinya jangan prinsip ngartis. yang Intinya jangan sangat ngartis. penting sekali nih bagi seorang musik, prinsipnya ini. Ya. Karena memang bagaimanapun kan dakwah itu juga butuh biaya kan ya Bang ya. Betul. Tetapi terkadang dengan alasan itu pula kita jadi ibaratnya menjadikan itu alasan sebagai mengharap lebih dari orang-orang yang butuh jasa kita kan seperti itu. Padahal kalau aku sih gini. Gimana Bang? Aku tuh tidak pernah pantas menghargai diri aku sendiri, biar Allah yang menghargai. Artinya begini, ketika aku menghargai diri aku 1 juta, ternyata Allah itu sebenarnya menghargai aku itu lebih dari 1 juta, misalkan seperti itu ya. Jadi sebenarnya aku nggak pantas buat menghargai. Jadi ketika memang tapi kan dakwah juga perlu perlu dana ya kan, segala macam. Biar asal bukan kita yang minta gitu loh. Biar Allah yang menggerakkan orang yang mengundang kita itu untuk menghargai kita. Mas Firas ini ya lebihnya kita adanya segini. Ternyata 5 juta. Ternyata lebih dari apa yang kita sangkakan. Kan begitu. Jadi insya Allah kita segala sesuatunya serahkan lagi kepada Allah. Insya Allah barokah. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Kalau semua munsyid punya prinsip seperti ini luar biasa nih. Alhamdulillah. Kecuali kalau ditanya, serius ini kita dari panitia ada budgetnya gitu Mas Firas, kira-kira aja aku paling tampilkan sampaikan biasanya dikasih sekian, tafadhol adanya berapa. Jadi tetap ada penghargaan tetapi yang tidak memaksakan seperti itu. Betul. Luar biasa. Kalau sekarang solois ya Bang ya? Alhamdulillah solois, tapi Anda sekarang lebih ke bukan karya sih, mengkaryakan. Lebih ke situ. Mengkaryakan. Iya. Apa tuh Bang bedanya Bang? Ya kita karya dengan mengkaryakan. Seperti orang soleh tapi memusuhkan juga gitu loh. Karya mengkaryakan. Anda lebih tadi nasyid ya. Prinsip Anda lebih ke hadis tadi. Ada ilmu yang bermanfaat. Anda menciptakan waladun soleh itu bukan sekedar anak yang soleh loh. Lalu gimana ada aja kan keluarga yang tidak diberikan karunia anak, tidak tidak dapat dong dari poin hadis tersebut kan. Melainkan kita selain memiliki keturunan tadi, tapi ada juga kita membentuk dari adik kelas kita, anak-anak binaan kita,
teman-teman kita bahkan agar mereka bisa mendoakan kita kelak bersama-sama di surga insya Allah. Begitu. Amin, amin ya Allah. Begini Bang, Ya, Azhar kan ini udah lama juga nih nggak melatih nasyid nih. Semenjak sudah masuk kerja tahun 2018 mulai aktif, ya, Azhar kesusahan gitu mencari waktu untuk melatih nasyid. Padahal memang kalau di waktu masih kuliah dulu, ya, itu sangat sering sekali gitu. Adik-adik kita latih gitu. Artinya sama seperti prinsip Bang Firas tadi, kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain kan begitu Bang. insya Allah. Nah, di dalam hidup kita di dunia ini kan kita disuruh Allah juga untuk mencari rezeki kan begitu Bang. Betul. Nah, dan kita tahu untuk teman-teman nasyid gitu, ketika mereka mengandalkan nasyidnya sebagai periuk untuk mencari rezeki, maka bisa kita lihat keadaannya sekarang itu sangat jauh sekali timpang dengan artis-artis lain gitu kan, penyanyi lain gitu Bang. Betul. Artinya singkat kata itu tidak bisa kita jadikan sebagai mata pencarian utama kita, gitu kan Bang. Nah, kalau Bang Firas sendiri bagaimana Bang keadaannya Bang? Apakah ada sumber penghasilan lain gitu sehingga dakwah ini bisa berjalan dengan baik gitu kan? Gini, alhamdulillah Ana selama di Jogja karena memang memilih teman-teman soleh, guru-guru yang soleh yang memang bisa mengkondisikan kita di lingkungan yang soleh. Ana ketemu seorang guru, ustadz. Di situ beliau menyematkan Ana sebagai dai spesialis nasyid. Nah, di sini kuncinya di sini ya. Ketika kita memilih sebuah bidang, tekuni bidang itu, jadilah ahli. Artinya apa? Firas, kamu udah cukup spesialis di nasyid. Ketika orang ingat Firas, yang diingat adalah nasyidnya. Nasyid. Itu kalau kita bahasa bisnis disebut personal branding kan. Nah, beliau ini bilang, ingat hadis Firas, dikatakan itu serahkanlah segala urusan kepada ahlinya. Ustadz pun ada ahli-ahli keilmuannya. Ya, ada ustadz yang ahli di bidang sedekah, ada ustadz yang ahli di bidang tauhid misalkan, ada ustadz yang ahli di bidang fikihnya, ya, dan lain-lainnya. Nah, nasyid pun juga seperti itu. Kamu harus jadi seorang ahli. Makanya saya sebut kamu sebagai dai spesialis nasyid. Nah, disinilah kuncinya. Ketika kamu memilih jalan nasyid sebagai dakwahmu, insya Allah pekerjaanmu juga akan membuntuti gitu. Membuntuti itu. Contohnya, kamu membuka keran namanya nasyid Firas. Nah, nanti dari keran itu kamu harus memiliki keran-keran kecil yang bisa mengalirkan keberkahan-keberkahan. Contohnya apa? Nasyid itu tidak hanya sebatas rezekinya di kita bernyanyi saja. Tetapi di situ ada kita menjadi songwriter. Songwriter juga sebuah profesi, ya kan? Di situ juga ada kalau dia bisa menata musik, itu juga bagian dari profesi, ya kan? Kemudian dia juga bisa melatih nasyidnya, melatih vokal. Itu juga bagian dari profesi. Artinya kan banyak profesi-profesi yang dihasilkan dari hanya keran besarnya adalah nasyid, begitu. Itu yang Anda pegang. Dan kalau antum nanya apa kira-kira profesinya Ana profesinya adalah penyanyi nasyid, edukator nasyid, seperti itu. Alhamdulillah nih selama pandemi ya walaupun ada pengurangan itu pasti. Itu bagian dari ujian yang Allah berikan. Kita tergantung mau sabar atau malah banyak mengeluhnya dan lain-lain. Tapi kita berharap Allah rezeki itu tidak akan pernah tertukar, rezeki itu tidak pernah berkurang. Kita sudah ditetapkan dari rezeki-rezeki yang sudah ditetapkan itu. Jadi jangan pernah berkeluh kesah. Maksudnya adalah di sini rezekinya berkurang. Dulu sebelum pandemi, selain Ana ngisi-ngisi wedding ya, Islamic wedding, Ana juga ngajar. Sesuai tadi ya, keran-keran nasyid ya. Ana juga ngajar 7 sekolah. Kita bahas coba kira-kira pendapatan sebagai seorang
nyanyi nasyid, edukator nasyid itu berapa sih? Iya, iya. Iya kan? Ngajar kalau di Jakarta ya, ini kalau di Jakarta nih. Kalau di Jakarta itu satu sekolah seminggu sekali selama pertemuan 1 jam sampai 2 jam itu dibayar 302,5 sampai 300.000. Itu baru satu sekolah. 300.000 satu kali pertemuan dikali 4 kali pertemuan 1,2. Itu baru satu sekolah. Ana ngajar 7 sekolah waktu itu. Bayangkan 7 sekolah, 7 dikali 1,2 berapa juta itu yang Anda dapat selama bulannya, per bulannya. Ini sebelum ya, ini sebelum loh. Kita berbicara ini sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi, Allah kirimkan ujian ini, berkuranglah. Dari 7 Anda cuma 3 sekolah, bayangkan. Dari 7 Anda hanya 3 sekolah. Tetapi Alhamdulillah Anda syukuri terus. Intinya di sini adalah, kita jangan sampai adanya pandemi ini ketika jatuh ekonominya jadi jadi lemah, pesimis, nggak mampu lagi untuk berikhtiar lebih baik lagi. Justru di sini tantangannya adalah kita perlu cari keran lagi yang lain gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ya ketika Ana udah benar-benar dikenal sebagai pengajar nasyid juga, di situ orang akan melihat dan melirik. Nah, alhamdulillah Ana diajak jadi mentor di Metro TV. Sudah 3 tahun ini mentor di Metro TV. Hanya karena serius dan menekuni nasyid. Serius dan menekuni nasyid. Mentor nasyid di Metro TV itu ada program. Yes. Di Metro TV setiap Ramadan itu ada program disebut dengan syiar aku lupa ya. Di sini ada nih anak-anak programnya khusus Ramadan nggak ya? Khusus Ramadan. Syiar anak negeri, Masya Allah. Syiar anak negeri itu itu perlombaan nasyid dan dakwah. Bayangkan ini tuh ideal loh, ideal banget sebagai seorang munsyid yang harus pandai berdakwah. Di situ di sini ada Kholis tuh. Bang, aku muridmu banget. Kholis ini peserta syiar peserta syiar anak negeri tahun 2019 kemarin dari Palembang. Kan artinya dari nasyid ini kita akhirnya silaturahmi semakin luas ya dari berbagai daerah. Rezeki pun terbuka lebar. Rezekinya juga terbuka. Yang penting fokus, istiqomah, tekuni, ikhlas niatnya karena dakwah, karena Allah. Insya Allah dunia itu akan ngikutin semua, insya Allah. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa nih Bang Firas. Alhamdulillah. Dengan hanya mengandalkan nasyid ya bisa alhamdulillah tercukupi Bang ya semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang rezeki itu sudah Allah jamin dan kita di dunia ini tugasnya hanya untuk menghabiskan rezeki kita saja. Iya betul. Gitu. Betul. Bang Firas, Azhar dapat bocoran juga nih. Sekarang ini Bang Firas menjabat sebagai ketua ANN di daerah Bang Firas ya. Di mana? Bukan ketua, bukan sekjen. Jadi sebagai apa Bang? Sekretaris sekjen jenderal, ya. Sekretaris jenderal. Bagaimana Bang perkembangan ANN di Jawa Barat ya Bang ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, kalau dari segi komunitas itu, komunitas kita di Nasyid Nusantara Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta, ya lagi vakumnya ya memang. Karena memang untuk mengendalikan roda komunitas ini kita memang perlu waktu lebih ya. Kayaknya di semua tempat juga seperti itu. Namun Ana masih mengupayakan tetap aktif dalam pelatihan sekolah, perlombaan nasyid yang tetap masih melibatkan komunitas dari Nasyid Nusantara, begitu. Tetap ada, tetap aktif insya Allah. Dari perlombaan, dari pelatihan, begitu. Kalau apanya Bang, program yang dilaksanakan ANN di Jakarta seperti apa Bang, yang sudah jalan selama ini Bang? Yang sudah jalan selama ini itu tadi, karena mungkin Ana sebagai pelopornya juga, di situ Ana buat Nasyid Development Class, NDC kalau nggak salah. Nah, di situ intinya pelatihan nasyid, pelatihan vokal nasyid class gitu, macam seperti itu, yang diadakan rutin setiap sepekan sekali. Itu pun kita meminta teman-teman biar supaya semangat untuk
berlatih vokal, dan latihan vokalnya itu pun ada jenjang-jenjangnya. Ada kelas basic, ada kelas intermediate, Oh, ada kelas apa tuh? Satu lagi itu yang tingkat yang paling tingginya. Dan ada silabusnya. Anda tuh buat silabus enggak? Jadi ngelatih nasyid itu nggak Masya Allah. asal, nggak boleh asal. Masya Allah. Ngelatih nasyid nggak boleh asal. Jadi harus sesuai dengan apa namanya kurikulumnya begitu. Boleh lah nanti nih Bang kita berbagi ilmu nih Bang. Pengen juga nih ngutip ilmu dari Bang Firas nih. Bagaimana melatih nasyid itu menggunakan silabus. Karena memang sejauh ini kami di Sigma Entertainment itu latihan secara otodidak Bang. Secara Alhamdulillah. otodidak memang ada pelatihnya, tetapi yang tidak ada teori lah ibaratnya begitu. Iya. Oh, Masya Allah, Iya, jangan anak aku belum ada kayaknya. Ini Bang, anak kami Bang, Masya Allah. Nah, Hai, siapa halo. namanya? Solihah. Ini namanya Azahra Fatima. Dipanggilnya Fatimah. Panggilnya Azahra. Oh, Azahra. Tengok itu Om Firas bilang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Azahra. Dadah. Ih, lucu Iya, banget ya dia tembung dengar ya. soalnya pakai headset. Oh iya, Dia baru betul. lagi makan ini. Oh iya, iya. Iya, udah Masya main dulu sama. Allah. Nak, bawa adek nak. Semoga jadi anak solihah ya, Zahra ya. Amin, amin ya Allah. Doain Amin, ya orang Allah. tuanya nih, alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Amin. Doain anak juga, Aduh. alhamdulillah istri lagi mengandung ini, semoga Istri lagi mengandung. Semoga- Masya Allah. semoga janinnya sehat ya, didoakan tolong. Amin, amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Sampai mana tadi Bang? Sampai mana ada juga terkait tentang silabus nasyid. Silabus, iya. Oke. Jadi tadi berbicara di kami Sigma Entertainment itu memang selama ini latihan dengan Kak Iren ataupun Bang Edo itu Iya. ya tanpa silabus gitu. Karena memang kita belum sempat sih menyusunnya. Saya kemarin itu waktu menjabat sebagai Direktur Sigma Entertainment sempat Iya. kepikiran gitu Masya buat Allah. silabus nasyid itu karena penting gitu kan Bang, kalau menurut Betul. Azan penting gitu. Jadi jangan asal latihan saja, tapi Betul. ada teorinya seperti itu. Karena memang yang Boleh nanti. kalau yang anak latih di sini adalah mereka siswa-siswa SMK loh. SMK yang awalnya nggak tahu nasyid ya. Sampai dari mungkin ya dari yang nggak berkerudung sampai berkerudung. Alhamdulillah itu. Itu tantangan Masya Allah. dakwah tuh di situ. Masya Allah. Sampai sekarang menjadi ukhti yang solihah itu tuh luar biasa deh. Amin ya Allah. Memang kebanyakan sih tantangan para pelatih vokal itu, pelatih nasyid itu adalah rata-rata anggotanya adalah akhwat ya. Di sini nih masih jadi PR buat kita untuk terus melahirkan generasi-generasi munsyid ikhwan nih. Kurang banget munsyid ikhwan. Iya. Karena memang ya keadaannya beginilah Bang, terlalu banyak Betul. fitnah di akhir zaman ini kan. Betul, betul. Tapi kita tetap harus terus bergerak, insya Allah. Terus betul. Istiqomah. Insya Allah. Ini ada rekan-rekan nih. Iya, Sudah banyak juga yang komen ya. Nggak Iya. terbaca nih karena asik ngobrol nih sama Bang Firas. Ada Bang Edo Iya. juga nyuruh potong kumis. Masya Allah. Karena memang ini sebetulnya udah pengen potong dari kemarin. Azhar kan baru pindah ini Bang dari Sepanjang ke Medan kan. Jadi pencukur kumisnya lupa nih taruh di mana nih. Jadi masih proses pencarian nih. Iya, Kalau nggak iya. jumpa nanti nih kita beli yang baru aja insya Allah. Iya. Perhatikan supaya tampak lebih muda ya Bang ya, kayak Bang Firas Iya, ya. betul. Wah, alhamdulillah. Masya Allah. Bang Firas, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Iya. Bang Firas kan sekarang kan mengajar nasyidnya ketika masa pandemi ini secara online. Betul. Setahu Azhar sih selama pengalaman melatih nasyid, ketika kita latihkan itu adalah tim nasyid Betul. dan ciri khas nasyid itu ada pecah suaranya, Iya. maka suara satu, suara dua harus didengar dua-duanya kan gitu, nggak bisa. Betul. Susah gitu untuk kita menentukan suara dua kalau suara satunya nggak ada gitu kan, atau susah kita mencarikan suara di baritonnya gitu kan. Tapi Iya. bagaimana dengan online Bang? Kalau online kan ada delay-delaynya gitu Bang. Hmm. Bagaimana Jadi- cara Bang Firas supaya bisa? Iya. Jadi kalau di silabus Ana latihan harmoni itu masuk ke kelas intermediate. Dia sudah belajar range vokal, sudah belajar solfeggio, sudah belajar harmonisasi ya.
Artinya kan sudah tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ketika udah latihan secara virtual ya, biasanya kita melatih virtual itu di media Zoom, ya kan. Nah, memang tidak tidak serentak latihannya di Zoom secara online. Kita latihan bareng-bareng tidak, tapi melainkan mematangkan bagiannya masing-masing. Misalkan bagian tenor kita matangkan, tenor kamu seperti ini. Bagian ini kita matangkan, bagian bariton kita matangkan, kamu seperti ini. Nah, nanti dia mendengar tuh latihannya bagaimana? Dia mendengar, udah aku kirimkan audio vokalnya misalkan gitu kan. Nah, nih aku kirimkan vokalnya sebagai bagian dari patokan dia dalam harmonisasinya ya kan, backingnya, patokan backingnya. Dia mendengarkan itu, nanti dia dicoba dilatih dalam Zoom backingnya. Misalkan kila hadila hu nah dia kan harus tahu vokalnya seperti apa kan. Nah, dari dia setel dulu sendiri di HP kedua atau di laptopnya. Misalkan dia ngezoomnya pakai laptop, berarti dia nyetelnya pakai HP, lalu dia latih baritonnya, misalkan latih tenornya begitu. Nanti setelah semua udah dipilih sudah dipisah-pisah, sudah didengarkan bagus, dikasih tugas. Silahkan teman-teman buat video collage ya gitu loh. Paham ya, video collage seperti itu. Video collage nanti nanti kita akan satukan dalam satu video yang utuh begitu untuk ditampilkan sebagai bagian dari hasil latihan kita selama ini begitu. Gitu. Terjadilah harmonisasi ya Bang ya. Iya betul. Nah, mantap sekali ya. Nah, ini perlu juga nih dibagi ilmunya ke rekan-rekan pelatih nasyid ya. Iya. Karena di masa pandemi ini mau tidak mau kita memang harus segera beradaptasi dengan teknologi-teknologi. Betul. Kemungkinan ketika pandemi ini sudah tidak ada nanti pun, ya tetap itu akan menjadi salah satu alternatif juga kan. Betul. Untuk mempercepat langkah kita gitu. Karena dengan online ini kita tidak perlu ketemu muka gitu kan, tidak perlu biaya-biaya yang lainnya gitu kan. Betul. Ini ada Bang Berry juga nih. Iya betul. Nasyid lebih dipakemkan dulu baru nanti kita. Betul. Bang Berry ini juga pelatih nasyid ya? Iya, ini guru aneh juga ini. Waktu itu kan beliau pembinanya sekolah Solok, pokoknya salah satu di Solok yang mengikuti ajang siaran anak negeri 2018. Anak ketemu Bang Berry itu di situ. Beliau mendampingi sebagai pendamping, Ana sebagai mentor. Ketemu tuh sama Bang Berry dan sharing-sharing banyak terkait tentang latihan nasyid dan curhat-curhatan banyak lah. Ahlan wa sahlan Bang Berry ya. Barakallah. Ya, semoga Bang Berry sehat selalu ya. Iya, alhamdulillah. Banyak ilmu yang kita bisa ambil nih dari Bang Firas. Alhamdulillah. Latihan nasyid, bagaimana mematangkan visi dalam bernasyid supaya kita tidak terlalu mengharapkan materi ya Bang ya. Yang penting adalah kebermanfaatan kita untuk umat ini bisa terlihat jelas. Wah, ada Berry nih kata Bang Eda. Iya, Bang Firas, mungkin ini kita sudah mau mencapai akhir waktu ya. Enggak kerasa ya. Enggak kerasa ya, udah hampir sejam aja nih Bang. Iya, apalagi kalau sambil ngopi ya. Aduh, apalagi ada kuenya nih. Ada kuenya, betul. Alhamdulillah. Aduh. Dan kita berdoa lah semoga untuk semua pejuang nasyid supaya tetap bisa istiqomah, dilancarkan segala urusannya. Amin, amin Allahumma amin. Dan semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan sehat walafiat. Amin. Amin. Terakhir Bang Firas, sebelum nanti Bang Firas menyanyikan sebuah lagu untuk Masya Allah. Ya, sebelum itu beri dulu motivasi Bang buat kawan-kawan yang fokus di dakwah nasyid ini supaya bisa tetap terus semangat. Gimana? Sorry. Berikan motivasi untuk teman-teman bernasyid supaya bisa tetap terus semangat, Bang. Oke.
Aku pernah belajar the purpose of life. Jadi di situ ada tujuan hidup. Ketika kita tahu apa minat kita, ya, itu harus kita satukan dengan apa kebiasaan kita, skill kita, bakat kita. Di situ kita misalkan aku minat di nasyid, aku juga harus bisa di nasyid, skill di nasyid. Tadi ya masuk lagi ke kategori keran-keran tadi, istilah keran-keran tadi. Bisa tuh bisa apa aja nih? Ya aku harus bisa bernyanyi, aku harus bisa menulis lagu, aku harus bisa ngajarin nasyid, aku harus bisa buat musik misalkan. Itu harus aku pelajari. Nah, nanti dari apa yang kita bisa masuk lagi ke step berikutnya adalah apa yang akan dibayar orang. Namanya sudah masuk ke skill ya. Jadi gini, minat ketemu sama apa yang kita bisa itu disebut dengan passion. Passion itu kan apa yang kita bisa, apa yang kita sukai dan apa yang kita bisai. Nah, itu passion. Nah, ketika apa yang kita bisai ketemu dengan apa yang dibayar sama orang, itu disebut dengan profesi. Ya. Maka disebut harus profesional dong. Profesional itu kan sesuai dengan ilmunya, keilmuan yang tadi yang apa yang kita bisa. Ketika kamu ingin dikatakan ahli nasyid, kamu harus tahu ilmu vokal, kamu harus tahu ilmu tampilan yang benar, ya, ilmu dramaturgi, ilmu panggung, ilmu gestur, pokoknya semua hal-hal yang sifatnya entertainment, penampilan gitu kan, performing gitu kan. Nah, di situ kamu akan dibayar layak sama orang kan begitu bahasanya, sesuai dengan keilmuan yang kamu punya. Kamu juga harus punya sertifikat dong secara secara formalnya kan gitu, legalitasnya. Ada sekolah-sekolah pun kalau kamu mau ngajar dia akan tanya sertifikatnya ada nggak, portofolionya apa saja kan begitu, secara profesionalitas harus punya. Nah, dari ketemu apa yang sudah dibayar, barulah ketemu dengan apa yang dibutuhkan sama orang. Karena orang ngebayar kita itu kan karena orang apa? Butuh, begitu kan. Nah, ketika sudah ketemu kebutuhan itu disebut dengan pekerjaan, begitu. Jadi bekerja itu ya harus profesional. Balik lagi tadi tuh. Jadi kalau segitiga ada skemanya itu di sini ya. Di sini di atas tengah-tengah ini adalah minat. Di sini adalah skill tadi ya, apa yang kita bisa. Di sini di paling bawah tengah-tengah itu adalah dibutuhkan, yang di sini nih, di sini adalah tadi di sini dibayar, di sini dibutuhkan. Nah, apa yang dibutuhkan ketemu sama di sini intinya nih, inti dari pesan antum ya, request pesan dari antum itu, pertanyaan antum itu, dari apa yang dibutuhkan ketemu sama apa yang kita bisai kan di tengah-tengah bisa ya. Itu adalah aku lupa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tujuan. Pekerjaan. Tujuan. Bahasanya sebenarnya bukan tujuannya sih. Misi. Nah, ini dia. Misi. Di situ harus ada misi. Jadi ada passion di setiap insan, setiap kita manusia itu harus punya passion. Jadi itu gini, setiap manusia sedikit dalam diri kita itu harus punya passion. Passion itu harus jadi profesi, ya. Dari profesi itu menjadi sebuah pekerjaan. Dari pekerjaan, di setiap pekerjaan kita harus punya misi. Nah, disinilah pesan aku adalah kita harus punya misi kehidupan, purpose of life kita. Misi kita apa? Dakwah, ya. Ini misi dakwah nih. Dakwah adalah misi kita. Apa yang kita emban dari awal kita lahir adalah dakwah ini. Nah, tadi aku sebenarnya sudah mengingatkan di awal hadis tadi, 3 perkara tadi. Di situ harapannya sebagai pengingat, memotivasi teman-teman untuk terus murni dalam memilih profesi. Jadi bukan hanya melulu pekerjaan duniawi, bukan hanya melulu yang dikejar adalah duniawinya, tapi kejarlah dakwahnya. Insya Allah, Allah akan mencukupi itu. Mencukupi apa yang sedang kita emban, itu dakwah kita. Jadi intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum, ya kan? Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita.
dan yuthabbit aqdamana, menetapkan kekokohan kita sendiri. Insya Allah teman-teman murnikan lagi niat dalam bernasyid, khususnya penyanyi-penyanyi nasyid. Udah tidak ada lagi yang bahasanya ngartis, ya, tidak ada lagi yang bahasanya terlalu bahasanya kalau materialistis, ya begitu. Udah urus aja agamanya Allah gitu, urus aja dakwah. Insya Allah Allah akan mencukupi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, luar biasa nih. Sebuah konsep tujuan kehidupan yang dipaparkan Bang Firas ini berdasarkan yang dia pelajari sangat luar biasa untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak hanya tidak terbatas hanya pada nasyid saja, Bang, bisa juga diterapkan pada hal-hal yang lain. Iya betul. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih nih Bang Firas yang sudah bersedia bergabung. Jazakumullah. Ya. Berikan sebuah lagu sebagai seorang musik. Masya Allah. Tidak boleh tidak ada. harus ada. Masya Allah. Tapi Ana mau minta kalau di TikTok itu kan ada selang-seling ya. Ana mau minta sama antum. Kita bawain lagu Sigma Entertainment nih. Aku suka banget lagu ini Senandung Ukhuwah. Oke. Insya Allah. Tapi kalau nanti saya nggak bagus seperti abang, harap dimaklumi. Iya, Ana juga lagi belajar. Saya udah lama nggak latihan. Itu Bang. Oke, silakan Abang dulu. Itu kok Bang traktir Nasgor, dia kedengeran aku ada suara tik-tik tek-tok ya? Memang kedengeran? Ya, mungkin dia pakai segimana sih nadanya? Ya. Di awal kita bersua. Oke, antum dulu ya. Oke. Ya, lanjut. Aduh, jadi malu. Persembahan dari Sigma Entertainment dan Firas Bizi, Senandung Ukhuwah. Oke. Di awal kita bersua, mencoba untuk saling memahami, keping-keping di hati terajut dengan indah, rasakan persaudaraan kita. Dan masa pun silih berganti, ukhuwah dan amanah tertunaikan, berpeluh suka dan duka kita jalani semua, semata-mata harapkan ridhonya. Bareng-bareng bisa kan? Oke, ya. 1, 2, 3. Sahabat, tibalah masanya bersuara, pasti ada berpisah. Bila nanti kita jauh berpisah, jadikan robito pengikatnya, jadikan doa ekspresi rindu, semoga kita bersua di surga. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua bersua di surga. Amin, Allah. Saling mendoakan. Terima kasih buat seluruh yang sudah menonton. Kita saling mendoakan. Kita kembali bersua di surga, insya Allah. Khalis, Sandi, ini saya mohon izin menyapa ya. Ada Khalis, ada Sandi, ini adik-adik semua nih, siaran negeri semua nih. Ini pada kumpul di sini nih. Khalis, Sandi, ini ada Zerlin ini adiknya, anaknya Kang Denny Aden. Hai Zerlin, Zerlin Konza, Konita Aziza, Bang Berry, Jazakallahul khair. Sandi, Bang Putra, ya, Bang Putra Pendi, Bang Pendi aku manggilnya. Bang Pendi ini pembina, salah satu pembina di siaran negeri juga. Sekolahnya Man 2 dari Bengkulu loh ini, beberapa daerah ini. Bang Yedo, jazakumullah sudah memberikan kesempatan.
ya. Semua nih tidak bisa disebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Ya. Terima kasih buat Bang Firas yang sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita bicarakan, kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Amin, Allah. amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Allah. Nanti kalau Azhar main-main ke Jakarta, insya Allah kita saling berkomunikasi supaya bisa ketemu Bang, insya Allah. Wa iyyakum, ana juga ya. Kalau ana main ke mana nih? Ke Dumai ya? Saya di Medan sekarang, Bang. Oh, di Medan. Masya Allah. Ya. Banyak anak teman-teman Medan. Di Medan itu kan ketua nasyidnya, antum kenal nggak? Saya baru sampai ini, Bang. Oh, baru sampai ya? Masya Allah. Karena memang lagi menjalani ini nih, tugas belajar dari kantor kan. Iya, betul. 2 tahun insya Allah di sini. Ada Bang Untung di sana. Ada Bang Untung, ketua Asosiasi Nasyid Nusantara Medan. Medan itu Sumatera. Boleh nanti Bang, bagikan kontaknya supaya bisa saya bergabung di komunitas nasyid di sini kan. Insya Allah nanti bisa bersuara di sana ya, di Medan insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke, terima kasih Bang Firas. Sama-sama, wa iyyakum. Lain kali. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah live bersama Bang Firas Bizi ya. Luar biasa dengan prinsip dasar bernasyidnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Bang Firas sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu di kesempatan lain dengan narasumber yang lebih cetar membahana tentunya, insyaallah. Dan saya sebagai host pada malam hari ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.